sana nulis, di mana-mana kita menulis. Oh yeah, di sini nulis, di sana nulis, di mana-mana kita menulis. Ya. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi Pak Romadi. Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Jos gados kotos-kotos ya. Kotos ya. Gimana? Era Covid ini masih produktif nulis apa enggak? Masih nulis masih insya Allah, tapi masih dalam tahap nulis fiksi sih ya. Fiksi, soalnya ya? beberapa kali nulis Ini opini. Mbak Titi ini ya, kalau masuk di ngobarnya Pak Romadi ngobrol Ratu Lisa, ngobrol bareng Ratu Lisa itu suka nulisnya fiksi ya? Iya fiksi, Fiksi, ya? tapi beberapa kali nulis opini tapi ditolak sama koran, nggak tahu kenapa. Nah, kira-kira Pengen kenapa tahu sih, Pak? kenapa? Iya, Biar tahu rasanya ditolak. Iya. sakit Pak. Jadi ya biar Allah. tahu rasanya ditolak itu Sedih kayak banget, apa. ya Allah, Iya. sedih. Kalau sudah tahu rasanya ditolak, tahu rasanya ambiar, si Dori kan mengatakan, Mas Dori mengatakan tetap fokus, semangat, lalu tetap menulis ya. Nah, itu yang berat itu kali ya, Pak ya. Maka harus selalu berliterasi dengan Ratu Lisa. Rajin menulis dan membaca. Kata kuncinya itu. Mengapa demikian? Karena hal yang penting dan menarik dalam hidup itu ketika ada sesuatu yang berubah. Nah, perubahan itu siapa yang mewujudkan? Siapa yang membuat? Diri kita sendiri. Nah, sekarang gini, Mbak Titi kan tadi cerita nulis fiksi, oke. Kala malam kurindukan dirimu, tak pernah datang, aku pun tetap meramu. Nah, Oke, tapi itu ketika Mbak Titi nulis fiksi ya. Tapi ketika nulis opini kan harus ada kolaborasi antara imajiner, fakta dan data empirik. Nah, sekarang cerita dulu Mbak Titi, kesulitannya apa sih menulis opini? Kesulitannya nggak tahu, rasanya udah nulis ya Pak ya, tapi udah nulis ya? sudah nulis. Udah nulis. Setiap kali nulis kok apa ya saya expert di bidangnya. Kemarin Yeah. mencoba nulis terkait yang sistem zonasi ini. Gimana sih Yeah. sebagai kita menanggapi sistem zonasi itu? Ya. Rasanya udah oke nih ya. Oke ya. Yang namanya takabur ya Pak ya. Iya. Nah, itu tetap Tapi setelah dikirim tolak. ditolak. Nah, itu kenapa? Pengen tahu sebabnya? Iya. Biar tahu rasanya ditolak. Nah, pengen banget belajar dari Pak Romadi yang udah sering banget isenya itu ada di koran-koran muncul, dan itu Iya. sering banget. Kemarin juga membahas tentang COVID Ya. di Solo Pos. Saya baca. Oke, siap. Jadi begini, kalau Mbak Titi, menulis itu menjadi sebuah nafas kehidupan. Seperti orang kalau haus minum, kalau lapar makan. Iya. Jadi memang penulis itu harus menjadi salah satu bagian kebutuhan yang bisa diungkapkan dalam segala situasi. Sebagai contoh sederhana, ini topik bagaimana kita menulis opini. Itu yang pertama harus memilih topik aktual. Topik aktual. Satu, topik aktual. Topik aktual. Ya, sekarang kita ambil begini contohnya. Ini topik aktualnya sekarang ini kan era Covid ya. Iya. Pembelajarannya daring. Nah, berarti saya akan menulis misalnya ini strategi pembelajaran daring era Covid-19. Berarti saya akan menawarkan sebuah strategi. Tuh. Sederhana tapi bermakna. Karena apa? Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat pendidikan kita. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat keluarga kita. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat sosial kita. Itu yang pertama. Topik yang aktual. Nah, topik ini bisa nanti diangkat menjadi judul, bisa juga menjadi frame tema yang akan kita angkat dalam tulisan opini kita, Mbak Titi. Ya. Oke. Nah, ini. Ya. Oke, pertama topik aktual ya. Topik aktual. Sebenarnya penasaran sama judul, tapi nantilah ya. Boleh, Oke, boleh. oke. Nah, setelah kita temukan topik aktual, lalu kita coba kembangkan. Misalnya, kita akan mendeskripsikan awal dulu era Covid. Misalnya saya deskripsikan di paragraf pertama. Situasi dunia memang selalu berubah. Perkembangan zaman tidak pernah terhenti. Teknologi terus menjadi salah satu upaya untuk menangani kegiatan di era Covid-19. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kontribusi masyarakat dan juga kolaborasi dengan pemerintah untuk bisa merealisasikan bagaimana solusi kreatif dalam menangani masyarakat di era Covid, khususnya pendidikan.
terkait dengan hal tersebut, Ini malah jadi pembelajaran satu opini langsung Pak kalau Pak Iya, Romadi. iya. Kok bisa gitu loh maksudnya. Nah, itu. Maka kuncinya tadi berliterasi dengan pratulisan, rajin nulis dan membaca. Sehingga di sini itu sudah ada, kita butuh apa kita ketik. Kita mau bicara masalah budaya. Nah, berbicara masalah budaya, kita tidak bisa lepaskan dari apa yang sudah disampaikan oleh pakar budaya. Nah, tapi ya dari hal tersebut kita akan dia akan mengalir. Ibarat sungai itu punya sumber yang keluar. Sehingga dia akan pernah habis. Lah, sumber itu dalam wujud repertoar kata, repertoar bahasa dalam benak kita, dalam pikiran kita. Nah, jadi upayakan setiap hari itu paling tidak kita bisa menikmati misalnya bacaan apapun. Misalnya ini Lengking Burung Kasuari misalnya karya Mbak Nunuk Yekusmiana gitu ya. Jadi kita bisa baca novel, bisa baca puisi, bisa baca karya-karya sastra lain, boleh, nggak apa-apa. Jadi untuk apa? Untuk memperkaya repertoar bahasa kita. Itu yang pertama. Jadi pentingnya kekayaan repertoar kata, repertoar bahasa itu akan mengantarkan kita untuk memudahkan menyampaikan ide dan gagasan secara tertulis maupun secara lisan. Sehingga gak akan kita bicara karena sekali tul gitu sudah keluar gitu. Tapi kalau di tul gitu ketok-ketok gak keluar, karena gak ada repertoarnya. Jadi Mbak Titi juga harus melatih itu. Oke. Jadi kalau sudah terlatih, maka di sini akan muncul ide-ide gagasan brilian itu. Nah, yang pertama tadi kan kita topik aktual ya. Iya. Nah, sekarang yang kedua kita mulai mendeskripsikan bagaimana paragraf ke paragraf. Di paragraf itu kan hanya ada 4 poin sebenarnya orang menulis itu, ya. Oke. Menulis opini, menulis paragraf. Ini untuk para penggemar kita komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia, bahwa menulis itu paragraf itu hanya punya 4 poin. 1, kalimat utama. Kalimat utama. Yang kedua, kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat pengembang. Yang keempat, kalimat simpulan. Selesai. Jadi mau nulis berapapun panjangnya, intinya 4 itu. Kalimat utama, kalimat penjelas, kalimat pengembang, kalimat simpulan. Selesai. Contoh. Tadi kan pembelajaran daring. Iya. Nah, kita buat paragraf pengantar sudah. Sekarang paragraf pertama. Dalam paragraf yang kita berikan, opini itu harus memberikan solusi juga. Mengantarkan deskriptif, ada kualitatifnya. Lalu kita berikan solutifnya. Nah, kalau tadi sudah saya antarkan, dalam proses pembelajaran ke depan masih ditentukan melalui kebijakan pemerintah bahwa pembelajaran akan dilakukan secara daring. Terkait dengan hal tersebut, maka pelaku pendidikan harus melakukan 5B. Nah, ini udah ada solutifnya berarti ya Pak ya di situ. Kita menawarkan solusi 5B. Apa itu? B pertama, ini paragraf kedua nih. Tadi kan paragraf 1. B pertama, bersilaturahmi. Gitu. Terus kita ceritakan. Bersilaturahmi penting antar komponen pendidikan, antara pemangku pendidikan di dinas pendidikan dengan manajer sekolah, kepala sekolah, manajer kelas bu guru, pak guru, kemudian juga manajer siswa di rumah, yakni ayah dan ibu, dan juga masyarakat sebagai pengamat pendidikan. Pentingnya bersilaturahmi antar komponen ini akan sangat dibutuhkan untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pendidikan era daring. Mengapa? Karena akan saling memahami. Kenapa? Akan saling mengerti. Kenapa? Akan saling mendukung dan juga memberikan kontribusi. Kenapa tidak? Begini Mbak Titi, sekarang ini pembelajaran daring repot semuanya. Biasanya anak sekolah dipasrahke bapak ibu guru semua. Sekarang ini bayang pun bapaknya mau kerja, ini harus direpoti dengan anaknya. Bu, ini gimana tugasnya harus dikumpulkan hari ini ya. Foto dulu ya. Ini guru memberikan tugas foto, suruh foto lagi nyuci tas ya. Jadi posisinya kan anak nggak akan bisa foto sendirian, apalagi anak TK, apalagi anak SD yang kelas rendah. Tapi kalau mungkin anak SMP, SMA sudah mulai secara mandiri. Lah, disinilah diperlukan silaturahmi, gitu ya. Ada solusi. Maka di situ menjadi salah satu bagian penting untuk bisa
melakukan keberhasilan dari evaluasi yang kemarin untuk menentukan strategi ke depan. Nah, yang kedua, kita masuk ke paragraf kedua. Tadi kan 5B, bersilaturahmi. B kedua, berkomunikasi. Nah, nih. Jadi diperlukan strategi komunikasi yang efektif antara komponen, baik di rumah, di sekolah, kemudian antar pemangku kepentingan dan semua pihak. Sehingga Mbak Titi nanti tidak akan selesai pada posisinya, oh pokoknya top down, ini kebijakan dari dinas, selesai. Enggak. Lalu kebijakan dari kepala sekolah, lalu kebijakan dari guru, tugas untuk siswa. Enggak bisa. Harus ada komunikasi. Dikomunikasikan dengan orang tua. Jadi saya kira guru perlu mengomunikasikan itu kepada paguyuban orang tua, paguyuban kelas. Bagaimana Bu tingkat kesulitannya putra-putrinya di rumah ketika mengalami pembelajaran daring? Wah, betul Bu Guru, Pak Guru, ternyata anak-anak kita kesulitan karena mereka stres, karena wah ini gawainya ternyata untuk belajar 5 menit tapi untuk main Mobile Legends 24 jam. Nah, ini kan masalah dan harus dikomunikasikan dengan gurunya sehingga posisinya kan tahu. Itu solusi yang kedua, berkomunikasi. Juga perlu dilakukan komunikasi dengan siswanya. Artinya guru melakukan komunikasi dengan siswanya, dengan orang tuanya, dengan masyarakat. Sehingga itu akan ketemu solusi yang terbaik agar yang sudah terjadi nggak nyaman pada mereka secara psikologis bisa teratasi. Gitu ya. Nah, paragraf ketiga. B yang ketiga, berkolaborasi. Nih, berkolaborasi. Seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah, kemudian keluarga dan masyarakat, sekolah, semua harus berkolaborasi. Tidak bisa tidak. Dalam situasi yang kritis seperti ini, dalam situasi yang krisis seperti ini, kita tidak bisa melepaskan atau kita melakukan apa-apa sendiri. Harus ada kolaborasi. Tadi saya katakan, ada silaturahmi, ada komunikasi. Itu modal dasar untuk menuju kolaborasi. Gitu. Jadi tetap ada kohesif-koherensifnya. Antar paragraf tadi. Antar paragraf. Mbak Titi kan selalu mengatakan, Pak, setelah koma itu titik. Nah, jadi itu harus ada kolaborasi, ada kohesi, ada posisinya ini betul-betul saling menguatkan. Nah, sehingga di kolaborasi ini nanti betul-betul Mbak Titi kita bisa melihat menulis opini itu antara judul kemudian deskriptif pertama untuk masuk, lalu masing-masing deskripsi itu nanti akan menghasilkan sebuah penguatan solusi. Jadi kalau yang ketiga B-nya itu adalah berkolaborasi, maka kita tunjukkan apa pentingnya kolaborasi itu. Nah, jadi di situ kita jelaskan dengan berkolaborasinya pemangku kepentingan sekolah, keluarga dan masyarakat akan diperoleh satu solusi kreatif yang dapat memberikan satu kebahagiaan, kesenangan dan juga keberhasilan dalam pembelajaran selama era Covid. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama semua pihak bahwa kita harus berkolaborasi. Ya, gitu. Paragraf ketiga. Sekarang masuk ke paragraf 4. Paragraf keempat. B keempatnya adalah beraksi. Beraksi. Kita sudah rumuskan tadi ada silaturahmi. Paragraf kedua sudah ada komunikasi. Paragraf ketiga sudah berkolaborasi. Yang keempat, jangan hanya sekedar teori, harus ada aksi nyata. Kalau memang terjadi sesuatu yang kurang nyaman guru ke siswa, orang tua menyampaikan. Kalau siswa terjadi sesuatu yang kurang nyaman pada gurunya, sampaikan. Maka di sini ada aksi nyata bersama. Jadi kolaborasi itu ada aksi nyata, saling memberikan support, saling menguatkan. Kalau memang gurunya kesulitan, orang tua membantu. Sehingga ada kolaborasi, guru yang tadinya full tugasnya di sekolah mengelola siswa, maka ini ditransformasikan sebagian ke orang tua, ditransformasikan sebagian ke kakaknya, ke adiknya, yang bisa saling sinergis. Maka kolaborasi antara sekolah, orang tua, kemudian masyarakat, pemangku kepentingan pendidikan, itu akhirnya yang tadi sudah melalui silaturahmi, komunikasi, berkolaborasi, maka mulai beraksi. Nah, di sini aksi ini yang nanti akan betul-betul kita kuatkan, kita realisasikan agar hasilnya itu betul-betul mampu memberikan kontribusi nyata terhadap proses bagaimana pembelajaran era daring itu terlaksana dengan baik. Nah, sekarang yang kelima. Ini kalau sudah terjadi pada proses tadi, B yang pertama bersilaturahmi, B yang kedua berkomunikasi, B yang ketiga berkolaborasi, B yang keempat beraksi, maka B yang kelima
harus kita tanamkan, tumbuhkan berliterasi dengan Ratu Lisa. Rajin menulis dan membaca. Gitu Mbak Titi. Mengapa demikian? Karena apa? Ketika kita mampu menumbuh kembangkan, kita mampu memberikan kontribusi, kita mampu menanamkan virus positif kepada siswa-siswa kita untuk menumbuh kembangkan budaya membaca, maka itu akan mengalir. Nggak usah disuruh-suruh pun mereka sudah dengan sendirinya baca, pagi baca, kayak Mobile Legends itu deh. Nah, jadi kalau budaya baca itu serasa main Mobile Legends, keren. Nah, itu dia. Budaya nulis itu kayak ketika Mobile Legends, keren. Jadi bagaimana berliterasi Ratu Lisa serasa main Mobile Legends, itu yang sedang kita cari. Nah, ini menjadi salah satu bagian solutif bagaimana menumbuh kembangkan, mengolaborasikan dan mengintegrasikan permainan game itu dirasakan dalam bentuk game akademik, game edukatif. Maka inilah yang harus kita bangun. Nah, itu kalau seperti itu baru nanti simpulkan. Nah, dengan demikian, dengan 5B tersebut maka akan diperoleh solusi kreatif pelaksanaan pembelajaran daring yang efektif. Meskipun COVID, tapi pembelajaran tetap efektif. Dan ini melaksanakan dan mewujudkan 6 literasi dasar seperti yang disepakati Forum Ekonomi Dunia. Keren Mbak Titi. Apa itu? 1. Literasi menulis membaca. 2. Literasi sains. 3. Literasi numerik. 4. Literasi keuangan. 5. Literasi budaya dan kewargaan. 6. Literasi digital. Jadi kalau kita sudah menuangkan ide gagasan yang terintegratif, maka disinilah opini itu terbentuk. Nah, ini tadi kan tidak semata-mata kita berbasis imajiner. Kalau Mbak Titi biasanya menulisnya kan imajiner, fiksi kan. Malam ku nanti senyummu kala rembulan dini hari. Asik, ya Allah. Tak pernah kutemukan wajahmu, hatiku ambiar. Wes cocok. Gimana Mbak Titi? Ya, itu teknik menulis teknik. opini ya. Jadi kalau kita bicara teknik seperti itu, tapi apa yang Pak Roma dikatakan tadi itu tidak akan bisa terwujud kalau tidak diuji cobakan. Maka ketika selalu saya katakan, bagaimana strategi menulis yang efektif? Hanya 3M. Oh, M pertama, Menulis. kedua, Menulis. dan ketiga. Menulis. Iya. Harus menulis. Tuh. Jadi prosesnya memang harus kita buktikan. Menulis. Karena apa? Mbak Titi tadi sudah menulis, kirim, tolak, tulis lagi. Nah, itu. Tolak, tulis lagi. Iya. Ya, sampai seperti itu. Jadi ada salah seorang penulis ketika tulisan saya di Kompas waktu itu diceritakan nulis ditolak itu ada cerita dari redaktur itu ada yang menulis sampai 40 kali. Baru tulisan ke-41 yang diterima. Luar biasa. Jadi kan kemauan dia Iya. untuk mencoba ini luar biasa. Iya. Nah, maka Mbak Titi juga sudah menulis novel diterbitkan oleh penerbit ternama Gramedia ya. Iya. Gramedia. Oke, itu untuk nulis fiksi. Iya, tapi nah ini Nah. masalahnya opini. Sama juga Pak Romadi kalau nulis yang lain oke. Nulis novel saya mau nembus Gramedia ya belum. Maka harus berlatih. Ini namanya kolaborasi. Kita saling berbagi cerita, kita ngobrol bareng Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Maka disinilah nanti harapannya kita akan bisa berbagi untuk seluruh komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, dan saya kira ini akan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Nah, saya kira itu Mbak Titik yang Iya. bisa kita kupas pada obrolan kita ya. Hari ini kita bisa ngobrol bareng Ratu Lisa dengan topik yang lain. Nah, ini akan semakin keren dan saya kira ini akan sangat bermanfaat bagi seluruh komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Baik itu guru, dosen, pegiat literasi, kemudian masyarakat di era COVID ini harus tetap berkarya, dan ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bisa mewujudkan dan menghasilkan karya nyata. Nah, Mbak Titi, ada pesan khusus untuk para pegiat literasi di seluruh Indonesia dan komunitas Ratu Lisa. Bagaimana menulis fiksi? Silakan. Sama kayak Pak Romadi, menulis fiksi ya menulis
menulis dan menulis ya, Pak ya. Betul. Tapi- menulis. Tapi memang kalau ingin nulis fiksi ya perbanyak membaca fiksi juga Gitu ya. Tapi Jadi, walaupun repertoar nah diksi fiksinya iya, juga kuat ya. iya, repertoar ya kata Iya, Pak Romadi repertoar tadi, ya. Jadi gitu. kekayaan kosakata tentang diksi, bahasa-bahasa sastranya kuat ya. Sehingga Benar. tidak muncul nulis fiksi tapi diksinya fakta dan data empirik ya. Jadi kurang rasanya itu untuk mengatakan rembulan tersenyum padaku itu beda dengan rembulan tertawa padaku. Iya. Iya benar-benar. Ketika- Feel-nya gitu ya, Pak ya. feel-nya beda ya. Oh, Ketika feel-nya beda. ketika malam ini ku diselimuti oleh angin gitu ya. Beda kan dengan malam ini aku disembur oleh angin gitu. Jadi memang kan diksi-diksinya lain. Iya, iya, Diksi-diksi fiksi dengan non fiksi kan berbeda ya. Benar banget, Pak Ya. Romadi. Jadi itu kawan. Jadi memang Mbak Titi ini penulis novel yang keren dan beliau saat ini menjadi dosen di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS dan ini menjadi salah satu bagian penting dan ini kebetulan Mbak Titi ini juga alumni sini ya, Iya, alumni Prodi alumni. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS tahun berapa? 2011. 2011. Saya kira ini menjadi contoh positif untuk semua alumni dan juga pegiat literasi, komunitas Ratu Lisa, seluruh guru bahasa dan sastra Indonesia di seluruh Indonesia dan ini menjadi menarik buat kita. Bagaimana kita merealisasikan ide dan gagasan secara cemerlang dan akhirnya bisa berdampak untuk semua orang. Iya. Karena selalu saya katakan, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, inilah ngobar kita, ngobrol bareng Ratu Lisa bersama Mbak Titik yang hebat dan luar biasa. Luar biasa Pak Romadi. Keren. Jadikan literasi seperti Mobile Legends ya, Pak ya. Iya, jadi kan literasi seperti game Main Mobile Legends, iya, Nah, maksudnya. jadi nikmat dan keren gitu ya. Oke, sip. Di sini nulis, di sana nulis, di mana-mana kita menulis. Oh ye.